Selamat pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Ebenezer Family. Kita kembali boleh bersama-sama ada di dalam ibadah doa pagi. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa di hadapan Tuhan, dan kita akan mulai dengan pembukaan doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu memimpin kami akan terus menolong kami. Berkati ibadah doa pagi saat ini. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama datang kepada Dia, kepada Tuhan junjungan kita, Allah yang besar. Naikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu.
Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keberadaan kami itu oleh karena pertolongan Tuhan. Oh, kami ada karena Tuhan Yesus menolong kami. Mari jemaat Tuhan, saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kekuatan dan kesehatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Pujilah Tuhan. Syukur. Ku ada bab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Ku ada bab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang.
Kiara maraya sikara lama layata karalamu. Kiara malayata karalama layalamu. Kiara maraya lamu. Kiara malayata karalama raya sialamu. Haleluya. 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 Oh, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya. Ya la balayata karalama. Kiara malayata karalamurina lamalayalamu. Pujilah Tuhan. Tak pernah henti-hentinya kasih setia-Mu ada dalam hidup kami. Kami selalu rasakan bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak pernah lepas di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau baik, teramat baik bagi kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, haleluya. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya.
kami sungguh sangat mengasihi Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan dan doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan selalu tolong campur tangan di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Haleluya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang ada di dalam keadaan duka cita ataupun mereka sakit. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Haleluya, haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Engkau hadir di dalam hadirat-Mu Tuhan. Beri jamah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, keinginan kami untuk kami terus menyembah Engkau. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di dalam penyembahan kami. Syukur. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Syukur. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Sembah dan puji nuitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus
Raja. Luar biasa, Yesus adalah Raja Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sedia akan mendengar firman-Mu, merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapan Roh Kudus atas kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Juga urapi kami seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedia membuka hati. Firman Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dalam ayat WPDA kita, yaitu dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-29 sampai dengan 30. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ayat yang ke-31, dengan demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis Injil pada umumnya mereka memahami bahwa apa yang Yesus sampaikan dalam pengajaran-pengajarannya, baik itu dalam perumpamaan-perumpamaan atau pengajaran-pengajarannya secara langsung, itu banyak menyinggung tentang kehidupan manusia yang khususnya yang berhubungan dengan alam. Nah, para penulis Injil menyatakan bahwa Yesus itu adalah seorang pengamat alam yang sangat tajam. Ini terbukti dari setiap pengajaran-pengajarannya yang banyak menyentuh lingkungan di sekelilingnya, khususnya di pendengar-pendengar atau di masyarakat-masyarakat umum pada saat itu yang profesinya banyak bersentuhan dengan alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat dalam beberapa pengajaran Yesus, khususnya yang disampaikan dalam perumpamaan-perumpamaan, itu banyak sekali menyentuh kehidupan, baik yang berhubungan dengan pertanian, maupun nelayan, maupun kehidupan seorang gembala domba atau kambing. Nah, pendengar Yesus tentunya pada saat itu hidup lebih dekat dengan alam daripada zaman kita saat ini, sehingga mereka tidak kesulitan untuk mereka memahami apa yang Yesus sampaikan atau apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman Injil ini ditulis, Bapak Ibu, pohon ara adalah buah pohon yang umum yang berada di Israel pada saat itu, khususnya di daerah sekitar Yerusalem. Nah, di Yerusalem, Bapak Ibu, ada sebuah tempat yang namanya Betfage. Betfage itu artinya adalah rumah pohon ara. Dan di Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, pohon ara ini sangat dikenal untuk menyatakan kedamaian maupun ketentraman ataupun kelimpahan. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 25 atau dalam Mika 4 ayat 4, perkataan yang sangat terkenal atau yang sangat dikenal oleh masyarakat pada saat itu yang menyatakan pemerintahan Salomo penuh dengan kedamaian. Tiap-tiap orang hidup dengan aman di bawah pohon anggur dan pohon ara. Jadi pohon ara ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan lambang dari
ketentraman, kelimpahan, kebahagiaan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan keamanan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang unik dari buah pohon ara ini Bapak Ibu. Pohon ara adalah tanaman yang hidup di negara-negara yang mengenal 4 musim. Keunikan dari pohon ara adalah ketika pada musim dingin, seperti pada umumnya pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang hidup di negara-negara 4 musim, mereka merontokkan atau menggugurkan daunnya ketika memasuki musim dingin. Tetapi ada yang sedikit berbeda dengan pohon ara. Ketika pohon-pohon lain, ketika memasuki musim semi, biasanya pohon-pohon seperti pohon cedar, pohon palem, pohon almond, ataupun pohon zaitun, ketika memasuki musim semi, pohon-pohon tersebut mulai untuk menghasilkan tunas atau daun muda yang keluar dari ranting-rantingnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi pohon ara tidak. Pohon ara tidak mengeluarkan tunas atau daun-daun muda ketika memasuki musim semi, di mana pohon-pohon lain mereka sudah mulai menumbuhkan tunasnya, tetapi pohon ara justru akan mengeluarkan tunasnya atau daun-daun mudanya ketika masuk musim panas. Nah, tunas pohon ara yang keluar ini menjadi pertanda bahwa musim panas telah datang. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang Israel pada saat itu ketika mereka melihat tunas pohon ara yang sudah keluar dari rantingnya, berarti mereka tahu bahwa musim panas telah datang. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perumpamaan pohon ara ini dipakai Yesus untuk menyeberangkan tentang kerajaan Allah. Tentunya saja Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang Yesus maksudkan di sini Bapak Ibu. Tentu saja kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan Allah bicara soal kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini bersifat eskatologis Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tidak melupakan konteks yang ada pada pemahaman masyarakat pada saat itu, pada umumnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya apa yang kita baca ini Bapak Ibu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, di mana dalam Lukas 21 ayat 20 sampai 24 Yesus sedang menyampaikan atau menubuatkan tentang kehancuran yang akan terjadi di Yerusalem. Nah, rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian, para murid mereka memahami bahwa ada masanya di mana kelak Yerusalem akan dihancurkan. Dan juga kalau Bapak Ibu baca di ayat 20, saya akan bacakan buat kita ya. Lukas 21 ayat 20 sampai 21, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Dan pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada dalam pedusunan jangan masuk ke dalam kota. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, Yesus menyampaikan kedatangan kerajaan Allah secara eskatologis atau yang akan terjadi ke depan, atau dalam bahasa singkatnya itu hari-hari terakhir atau hari kiamat. Tetapi tidak melupakan Bapak Ibu Saudara sekalian konteks pemahaman masyarakat di saat itu pada umumnya, yang mereka pahami Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga yang para murid pahami, bahwa mereka tahu bahwa satu kali kelak akan ada kehancuran besar yang terjadi atas Yerusalem. Satu kali kelak Yerusalem akan dikepung, dan itu akan menjadi kesusahan yang besar.
dan juga akan menjadi kehancuran yang besar bagi bangsa Israel. Jadi itu yang mereka pahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa itu, termasuk para murid. Mereka menerima apa yang Yesus katakan, bahwa Yerusalem secara harafiah pada saat itu mereka akan dihancurkan, akan dikepung, akan dibinasakan. Dan itu memang terjadi. Di mana tahun 70 Masehi, Jenderal Titus beserta dengan pasukan Romawinya, mereka mengepung, bahkan mereka menghancurkan kota Yerusalem, meruntuhkan tembok-tembok bait Allah, dan juga akhirnya mengusir seluruh orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem dan Yudea, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selama kurang lebih 2000 tahun, sampai tahun 1948, akhirnya orang-orang Yahudi itu mereka kembali ke Palestina dan mendirikan negara Israel. Itu terjadi apa yang Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara. Konteks dekat dari nubuatan Yesus terjadi pada saat itu, di mana Yerusalem dihancurkan dan orang-orang Yahudi mereka dibuang dari tanah mereka sendiri. Baru tahun 1948 mereka kembali lagi dan berdirilah negara Israel. Itu terjadi, dan masyarakat atau para murid memahami perkataan Yesus dalam konteks dekat pada masa itu. Mereka memahami pembinasa yang keji pada saat itu adalah sebagai orang yang akan nanti menghancurkan bait Allah. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks dekatnya pembinasa yang keji pada saat itu berbicara tentang Romawi, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menghancurkan bait Allah. Bahkan Jenderal Titus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mempersembahkan babi, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Babi di bait Allah, di mesbah di bait Allah. Bahkan yang lebih parah lagi Bapak Ibu, darah dari orang-orang Yahudi yang memberontak melawan pasukan Romawi, darahnya dicampurkan untuk menjadi korban curahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mereka memahami dan mereka melihat, masyarakat pada saat itu melihat bahwa pembinasa yang keji pada saat itu adalah Romawi. Dan bahkan para murid yang masih hidup pada saat itu, mereka juga mengalami bagaimana Yerusalem dihancurkan dan orang-orang Israel harus dibuang dari tanah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya perkataan Yesus ini tidak hanya berhenti pada konteks dekat saja. Perkataan Yesus ini tetap mengacu kepada finalnya, goal yang sesungguhnya, yaitu kedatangan kerajaan Allah. Sebelum kerajaan Allah itu datang ke muka bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada penderitaan yang terjadi. Dan tentunya Bapak Ibu, orang Kristen dari masa ke masa mereka mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mengalami konteks dekat, saya katakan konteks dekat terhadap apa yang Yesus katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang kedatangan anak manusia atau kedatangan kerajaan Allah, kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mereka mengalami penderitaan-penderitaan. Tetapi toh Tuhan belum datang juga, Bapak Ibu. Berarti mereka hanya mengalami konteks dekatnya saja. Ini istilah saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi satu kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya semuanya akan terjadi kepada pengganapan yang sesungguhnya, di mana Yesus akan datang kedua kali. Tetapi sebelum itu akan banyak penderitaan yang dialami oleh gereja Tuhan dalam menyongsong kedatangan yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Markus dan Matius, Bapak Ibu, ada satu perbedaan yang luar biasa dengan Lukas, berbicara tentang kerajaan Allah di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu baca dalam Injil Markus dan juga Matius, Bapak Ibu Saudara sekalian, ditekankan bahwa sebelum kerajaan Allah itu datang, itu akan terjadi penganiayaan atau kesusahan yang besar. Tetapi dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru sebaliknya, Bapak Ibu.
bahwa Lukas lebih menekankan bicara soal kerajaan Allah itu berbicara soal harapan dan juga berbicara soal kebahagiaan yang besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi bukan berarti melepaskan apa yang Yesus katakan bahwa mereka akan mengalami penderitaan. Lukas lebih menekankan kepada pengharapan yang akan terjadi, Bapak Ibu, sukacita yang besar yang akan terjadi ketika kerajaan Allah itu datang. Sekalipun ada penderitaan ataupun ada kesusahan besar yang mendahuluinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang hendak disampaikan oleh Lukas. Kenapa Lukas memakai perumpamaan pohon ara, Bapak Ibu? Padahal pohon ara dalam konteks masyarakat Yahudi itu berbicara tentang kebahagiaan, tentang kelimpahan, tentang kedamaian, tentang keamanan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apa korelasinya antara buah ara yang melambangkan kebahagiaan, kelimpahan, keamanan itu dengan kerajaan Allah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Padahal perkataan Yesus menyatakan bahwa sebelum kerajaan Allah benar-benar datang, itu ada penderitaan yang akan mendahuluinya, Bapak Ibu. Apa hubungannya pohon ara ini, buah ara ini dengan kedatangan kerajaan Allah yang kedua atau kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang Yesus katakan yang tercatat dalam semua kitab Injil tentang kedatangan yang kedua kali itu tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya, melainkan saling menggenapi, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Kalau Markus dan Matius lebih menekankan terhadap peristiwa-peristiwa kesusahan besar yang terjadi, yang akan mendahului kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, Lukas justru mengambil pohon ara sebagai lambang bahwa ketika kerajaan Allah itu datang, seharusnya kita sebagai orang percaya itu harus tetap merasakan sukacita, harus tetap merasakan kelimpahan dalam kehidupan kita, dalam hati kita, sekalipun ada penderitaan yang harus dialami, harus dilewati, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita paham, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesungguhnya bicara soal iman Kristen tidak akan pernah terlepas dari apa yang namanya penderitaan. Tuhan sendiri katakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri dan kita harus memikul salib kita. Ketika kita menantikan kerajaan Allah atau kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita sebagai orang percaya, kita seperti domba yang ada di tengah-tengah serigala. Kita akan mengalami kesusahan dan masalah, Bapak Ibu. Dan itu tidak akan terelakkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu pasti akan dialami kita sebagai orang percaya. Tetapi Lukas mau mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Memang betul, kita semua akan mengalami kesusahan yang besar, penderitaan. Sejarah mencatat banyak dari zaman ke zaman orang Kristen begitu sangat menderita. Mereka yang benar-benar mempertahankan imannya, mereka sangat menderita. Tetapi Lukas mau menggambarkan ketika kita ada dalam penderitaan sekalipun, dalam kita menantikan penggenapan kerajaan Allah yang sesungguhnya itu kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan kita kehilangan pengharapan. Tetapi justru tanda-tanda zaman ini itu seharusnya menjadi awasan, menjadi peringatan, menjadi kode bagi kita. Bahkan saya katakan menjadi sebuah pengharapan bagi kita bahwa Tuhan akan segera datang dan kita harus bersukacita. Karena penderitaan yang dialami saat ini, Bapak Ibu, tidak akan pernah menggantikan betapa luar biasanya sukacita yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang setia menantikan Dia ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya pada kedatangannya yang kedua kalinya. Bapak Ibu, pandemi yang saat ini yang telah terjadi, Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari tanda-tanda zaman. Ini merupakan bagian seperti yang tadi Lukas katakan, ketika tunas pohon ara itu mulai muncul, ketahuilah bahwa kesudahannya sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Semakin cepat waktunya kerajaan Allah datang, semakin tanda-tanda
zaman itu, yaitu penderitaan, kesusahan dan sebagainya, itu semakin bertambah. Dan kita orang Kristen, kita orang percaya harus siap. Pandemi yang terjadi saat ini merupakan bagian dari itu. Kita sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali melalui pandemi ini. Sisi positif yang harus kita lihat di sini, bahwa Tuhan sudah mau datang. Tuhan akan segera datang. Seharusnya kita semakin memperluas kapasitas iman kita. Memang bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Lukas ingin menyampaikan pesan bahwa ketika kita mengalami kesusahan ini, kita harus tetap bersukacita, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, supaya damai dan juga sukacita itu tetap melimpah dalam kehidupan kita, sekalipun situasi di luar atau situasi yang kita hadapi itu situasi yang sulit. Itu yang Lukas ingin sampaikan, bicara tentang tanda-tanda zaman kerajaan Allah, kedatangan kerajaan Allah yang kedua kali. Memang bukan hal yang mudah untuk melakukan hal ini, Bapak Ibu. Tetapi firman Allah itu setia. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dan janjinya adalah ya dan amin. Sekalipun saat ini kita mengalami situasi yang sulit, biarlah kita melihat ini dalam perspektif kacamata rohani iman. Sehingga ketika kita berada dalam situasi ini, Bapak Ibu, ketika kita berada dalam situasi sulit ini, kita tetap tidak kehilangan sukacita kita. Saya tahu Bapak Ibu ada banyak orang di sana yang saat ini terdampak oleh karena pandemi ini. Dan saya tahu bukan hal yang mudah. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mungkin kehilangan anggota keluarga, ada yang saat ini sakit dan sebagainya, Bapak Ibu. Ada yang akan berdampak dalam bisnisnya. Saya tahu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tetapi saya mau kita bersama-sama mengingat tentang apa yang terjadi ini adalah penggenapan dari kedatangan Kristus Yesus Tuhan yang kedua kalinya yang semakin dekat. Satu sisi kita harus berjaga-jaga, satu sisi kita harus melihat ini dari sisi yang positif. Satu sisi kita harus siap, satu sisi kita juga harus punya rasa gentar dalam hati kita. Tetapi satu sisi kita jangan kehilangan pengharapan. Pertama, karena Tuhan Yesus menyertai kita. Kedua, ketika tanda-tanda ini sudah semakin dekat, justru kemuliaan kerajaan Allah itu juga akan semakin dekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan peristiwa saat ini mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Bukan kekal, bukan seterusnya. Dan goal atau tujuan kita yang sesungguhnya adalah kita berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Demikian firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama, Bapak Ibu, dan kita juga akan berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita maupun gereja-gereja Tuhan maupun gereja kita sendiri, supaya Tuhan semakin berkarya. Tuhan akan semakin menyatakan kuasanya dalam kehidupan orang percaya, kehidupan kita, dan juga kehidupan gerejanya. Mari kita akan bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Allah yang kami dengar. Pada saat ini ya Tuhan, kami sangat diberkati dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tetap memiliki hati yang senantiasa berjaga-jaga, tetapi kami juga tidak kehilangan pengharapan kami. Justru tanda-tanda yang terjadi saat ini seharusnya semakin membuat kami bersuka cita, membuat kami tetap melihat dan merasakan damai sejahtera, karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, karena kami tahu bahwa Tuhan semakin dekat. Pengharapan kami sebagai orang percaya tidak akan pernah terjadi dengan sia-sia. Kami tahu Bapa, sebagai anak-anak-Mu, kami hidup di tengah dunia yang sulit. Kami hidup seperti domba-domba yang ada di tengah-tengah serigala. Oleh sebab itu, kami tidak mau kehilangan hati dan iman kami kepadamu.
Dan kami juga mau supaya kami tetap menjaga hidup kami, supaya kami hidup benar ya Tuhan, sehingga kami tidak terhilang, kami tidak termakan oleh dunia yang jahat ini ya Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk kami melihat kepada pengharapan kami yang sesungguhnya, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam kemuliaannya, dan kami mengambil bagian dalam kerajaan Allah tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mereka terdampak oleh karena pandemi. Ada mereka yang mungkin sedang sakit, ada mereka yang mungkin kehilangan anggota keluarga atau temannya oleh karena pandemi ini. Tuhan yang akan menyembuhkan dan menghiburkan. Ada mereka yang saat ini mungkin terdampak dari sisi perekonomian, baik mereka yang berbisnis ataupun mereka yang bekerja ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan kebutuhan mereka. Engkau Allah yang akan menyediakan kebutuhan mereka ya Bapa. Kami tahu di tengah situasi sulit ini, kami tetap melihat providensia Tuhan. Kami tetap melihat penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gerejamu, gereja Ebenezer. Tuhan berkati gereja Ebenezer, baik yang di pusat maupun satelit. Setiap gembala-gembala yang ada, baik itu gembala sidang, para majelis, pastoral, maupun ketua-ketua wilayah, ketua satelit, pengerja-pengerja, bahkan sampai jemaatmu Tuhan berkati. Tolong kami di mana kami berada, kami tetap menjadi berkat dan menjadi terang bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya. Tuhan berkati ya Tuhan kota ini. Tuhan tolong ya Bapa kota ini. Biarlah kesejahteraan dan damai sejahtera daripada Tuhan akan memberkati kota ini. Berkati para pemimpin, wali kota, sampai dengan jajaran-jajaran yang ada ya Bapa. Juga presiden, wakil presiden, para menteri, sampai dengan jajaran-jajaran yang ada semuanya. Tuhan berkati bangsa negara dan juga kota kami Surabaya ini ya Bapa. Kami juga berdoa buat gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong di tengah pandemi yang terjadi ini mereka bisa tetap bertahan, mereka bisa tetap survive, mereka bisa tetap kuat, mereka bisa tetap mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan mereka. Biarlah dimanapun mereka berada gereja Tuhan ini, mereka boleh tetap menjadi berkat dan mereka menjadi terang, menjadi agen-agen kerajaan Allah untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjalani hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa, biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami sekalian dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya untuk mengangkat setiap kami yang percaya masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekian doa pagi kita pagi hari ini. Sampai berjumpa pada doa pagi kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.